Ada seseorang yang berkomentar mengatakan, Edis itu hanya enggan bicara tentang Trinitas, tapi kok dihajar sedemikian rupa. Pertanyaan pertama saya adalah, kenapa kamu enggan bicara tentang Trinitas? Siapa itu Trinitas? Trinitas adalah Tuhan kita. Trinitas adalah Allah yang esa, Allah yang sejati, yang diajarkan di dalam Alkitab. Saya akan kasih tahu saudara kenapa Edis enggan. Jawaban jujur belak-belakannya adalah karena Edis itu bego. Dia tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Itulah sebabnya dia memang nggak mau bicara tentang itu. Tapi ketika di dalam diskusi, ketika dia diperhadapkan dengan keharusan untuk bicara tentang itu, mendadak yang keluar adalah keanehan, kesalahan, kesesatan, bahkan ajaran bidat. Dr. Deking Gadas menjawab komentar pendukung buta Edis TV. Edis hanya enggan bicara Trinitas dan Dui Natur Kristus. Kok dihajar sedemikian rupa? Mari kita simak penjelasan Dr. Deking Gadas berikut ini. Dalam sesi ini, saya akan membahas dua topik spesifik sebagai lanjutan dari yang kemarin ya. Yang pertama, ada komentar yang menarik yang saya perlu tanggapi, dan komentar itu ada di seri video saya kemarin ya. Kalau saya tidak salah ingat, di komentar, jejeran komentar yang saya pin itu sudah ratusan komentar di situ. Kemarin saya baca, tapi tadi saya coba temukan karena waktunya sudah singkat, saya mau live. Saya sulit sekali scroll ke bawah karena yang berkomentar itu banyak sekali di tweet itu yang saya pin itu. Saudara bisa lihat di situ. Ada seseorang yang berkomentar mengatakan, Edis itu hanya enggan bicara tentang Trinitas, tapi kok dihajar sedemikian rupa. Jadi seakan-akan saya itu menghajar Edis itu secara tidak adil. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan komentar ini, dan inilah yang membuat banyak orang tertipu oleh si bidat ini. Bidat ini memberi nama kepada Injil palsunya dengan satu sebutan yang semua orang hari ini senang, Injil sederhana. Siapa yang mau susah? Siapa yang mau rumit-rumit? Hidup aja sudah susah sekarang. Mari kita ajarkan yang sederhana-sederhana saja. Dia kasih nama Injil sederhana kepada pemberitaannya, dan orang-orang menjadi tertipu dengan label itu. Kemudian mereka pikir, oh enggak apa-apa, enggak bicara tentang Tritunggal, tentang Duinatur, yang penting Injil sederhana, dan itu sudah oke. Saudara-saudara, saya akan buktikan malam ini, itu Injil palsu. Mari kita mulai dari yang pertama. Apakah saya menghajar Edis secara tidak adil? Padahal sebenarnya Edis itu hanya enggan berbicara tentang Trinitas dan Dui Natur Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaan pertama saya adalah, kenapa kamu enggan? Kamu orang Kristen dan kamu enggan bicara tentang Trinitas. Siapa itu Trinitas? Trinitas adalah Tuhan kita. Trinitas adalah Allah yang esa, Allah yang sejati, the true God of Israel, yang diajarkan di dalam Alkitab. Jadi adalah sesuatu yang aneh sekali, betul-betul keanehan yang saya tidak bisa bayangkan. Kalau ada seseorang yang self-proclaim, yang sebenarnya dia bukan siapa-siapa, tidak belajar apa-apa, self-proclaim, menamakan diri apologet, tapi enggan bicara tentang Trinitas. Itu kamu lucu sekali. Saudara cek di channel ini. Topik terbanyak yang saya bahas itu apa? Trinitas. Lebih dari 100-an jam
Saya bahas tentang The Trinity dari perjanjian lama segala tetebengenya, perjanjian baru segala tetebengenya, sejarah gereja segala tetebengenya, termasuk perkembangannya di dalam formulasi teologi Kristen sepanjang sejarah segala tetebengenya. Saya bahas bukan hanya melalui sesi-sesi live, tapi juga seminar-seminar yang diadakan gereja-gereja, diadakan oleh kelompok-kelompok di dalam gereja tertentu, termasuk juga kelompok-kelompok tertentu mengundang saya bicara tentang The Trinity. Saudara-saudara, lebih daripada topik apapun, The Trinity ketika saya bahas dengan hati yang melompat-lompat. Why? Karena Trinitas itu Tuhan saya. Saya ndak punya keengganan untuk bicara tentang The Trinity. Kalau you mau bicara tentang The Trinity, ayo kita bicara tentang The Trinity. The Trinity adalah Tuhan saya, adalah hidup saya, adalah penyelamat saya, adalah pemilik daripada hidup saya. My everything is The Trinity. Jadi saya tidak boleh ada keengganan untuk bicara tentang The Trinity. Orang yang menamakan dirinya orang Kristen, tapi beralasan sana sini, berjuta-juta alasan untuk enggan bicara tentang The Trinity, saya mempertanyakan kamu loh. Itu Tuhanmu itu loh. Atau kamu Tuhannya lain? Ya kalau kamu Tuhannya lain, ya saya tidak heran kamu mau bicara tentang itu. Saya tidak ada urusan dengan Tuhan itu, kok saya tidak terlalu peduli dengan dia tidak terlalu peduli dengan saya. The Trinity itu Tuhan kita. Tuhan yang diajarkan Alkitab, kok kamu enggan bicara tentang The Trinity? Kemudian saudara-saudara yang terkasih, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya adalah, kenapa Edis enggan? Kalau mengikuti komentar itu ya, saudara-saudara, saya akan kasih tahu saudara kenapa Edis enggan. Jawaban jujur, sederhana, belak-belakannya adalah, karena Edis itu bego. Dia tidak belajar apa-apa. Dia tidak mengerti apa-apa tentang kekristenan. Itulah sebabnya dia memang nggak mau bicara tentang itu. Tapi ketika di dalam diskusi, ketika dia diperhadapkan dengan keharusan untuk bicara tentang itu, mendadak yang keluar adalah keanehan, kesalahan, kesesatan, bahkan ajaran bidat. Seperti yang klip-klip yang kemarin saya putar itu, ketika diperhadapkan dengan Bapa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, sekarang kamu punya berapa Tuhan? Edis mendadak kalap, bingung, gagap, kemudian yang keluar adalah ajaran setan. Oh, 3 Tuhan. Kemudian dia olok orang lagi, karena kamu tidak bisa menghitung. Loh, justru orang bisa menghitung, kamu yang bego. Justru orang bisa menghitung, makanya mereka tanya kamu, kalau Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, apakah kamu punya 3 Tuhan? Setuju ya, 3 Rab, 3 Kurios. Itu bidat, itu Mormonisme. Makanya diperlukan orang belajar, supaya kamu tidak jatuh ke dalam ajaran sesat. Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan. Why? Karena kekristenan sudah menyediakan jawabannya. Kita membedakan antara pribadi dan hakikat. Hakikat itu satu. Bapa memiliki hakikat itu secara penuh, yes. Anak memiliki hakikat ketuhanan itu secara penuh sempurna, yes. Roh Kudus memiliki hakikat itu secara penuh lengkap sempurna, yes. Tapi bukan 3 Tuhan, karena hakikat itu satu. Hakikat ketuhanan itu tidak bisa dibagi-bagi menjadi, oke, kamu dapat 1/3, you dapat 1/3, Roh Kudus dapat 1/3. Satu Tuhan, kita tidak percaya 3 Tuhan. Kenapa Edis tidak tahu itu? Kenapa dia gagap kemudian muncul dengan triteisme, Mormonisme semacam itu? Why? Karena dia bego. Dia tidak belajar. Orang yang tidak belajar tapi memanfaatkan kemudahan teknologi untuk mengajar adalah kecelakaan besar terhadap kekristenan. Kamu selama ini tidak paham itu juga.
Kamu hanya senang karena Edis bahas tentang Islam, tapi kamu lupa bahwa yang paling penting itu bukan tentang Islam. Yang paling penting adalah kamu mengerti, mengenal Tuhanmu, mengenal imanmu sendiri. Kan kalau Islam mau ngomong apa kan itu hak dia, itu urusan dia. Apa pengaruhnya dengan kamu? Kalau kamu memang mau memberikan jawaban, tugas apologetikamu adalah memberikan the defense of faith, pembelaan iman. Artinya yang paling penting itu adalah imanmu. Imanmu perlu di-defense, dibela. Nah, yang dilakukan dia di sini bukan membela iman Kristen. Yang dilakukan Edis adalah merevisi iman Kristen menjadi ajaran sesat. Why? Karena dia tidak belajar. Itu sebabnya dia alasan tutup malu dengan saya ndak mau bicara yang rumit-rumit, yang dogma-dogma itu, yang dibicarakan oleh master-master teologi itu. Why? Karena kamu ndak ngerti, karena kamu tidak belajar, kamu cuma mulutmu doang, memberi kesan kepada orang. Bahkan saya lihat di TikTok ada yang menamakan dia Gurunda Edis. Edis itu cocok dikasih nama Genderuwo Edis, bukan Gurunda Edis. Gurunda apa? Guru yang tidak belajar. Coba cari kasih saya, ada guru yang tidak belajar. Itu alasannya kenapa Edis itu enggan bicara tentang itu, saudara-saudara. Lagi pula saudara-saudara yang terkasih, Yakobus pasal 3 mengatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang berat. Tidak banyak orang menjadi guru. Why? Karena untuk jadi guru itu, standar yang dipakai itu bukan standar kamu duduk di bangku jemaat, bukan standar kamu ada di sana. Standar yang dipakai itu adalah standar yang lebih tinggi. Pertama, kamu harus punya kualifikasi, memenuhi kualifikasi-kualifikasi spiritual, kualifikasi-kualifikasi teologis, tapi juga kualifikasi-kualifikasi yang normalnya orang itu jadi guru, kualifikasinya apa? Kamu tidak mungkin jadi pengajar, jadi guru kalau kamu tidak belajar. Why? Waktu kamu jadi pengajar kan kamu nuntut orang untuk dengar kamu kan? Nah, kamu sendiri tidak pernah mendisiplinkan dirimu untuk mendengar orang lain, duduk di kaki orang lain sebagai murid, sebagai learner, sebagai matetes yang setia, tekun, berkomitmen untuk belajar, proses yang panjang untuk belajar, tapi kamu nuntut orang untuk dengar kamu mengajar. Ini Edis. Dia belajar di mana? Siapa dosennya? Siapa profesornya? Karena duduk di kaki siapa sebagai learner, sebagai murid. Berdisiplinkan diri melalui proses kurikulum jenjang pendidikan yang mana. Lalu kamu sebut dia guru, menampilkan diri sebagai pengajar. Ini masalahnya. Dan nanti kalau kita ngomong begini, kamu bilang sombong lagi. Jadi kalau nyuruh orang belajar sebelum mengajar, itu berarti sombong. Kamu otakmu ini kok kebolak kebalik ya. Otakmu ditaruh di tumit kah? Hal sederhana begitu aja kamu tidak mampu paham. Nanti kamu putar balikan lagi untuk menjadi kesesatan dan kebinasaanmu sendiri. Oh, itu karena kamu sombong. Itu karena kamu angkuh. Jadi kalau kita ngasih tahu prinsip begitu berarti kita sombong, berarti kita angkuh. Kamu pintar sekali. Kemudian saudara, masih terkait dengan komentar ini. Apakah saya menghajar Edis secara tidak adil? Bahkan ada yang berkomentar, jangan membidat-bidatkan orang. Ini kasihan sekali manusia-manusia begini. Ini sudah tahun 2025, sebentar lagi 2026. Dan mereka masih jangan membidat-bidatkan orang. Jadi mari kita sobek aja Alkitab itu, karena Alkitab itu penuh dengan label kepada orang yang mengajarkan ajaran sesat itu disebut pengajar sesat. Paulus sebut mereka sebagai anjing-anjing dan para penyunat palsu.
Bahkan saudara-saudara, Titus pasal 1 ayat 11, orang-orang semacam itu harus dibungkam mulutnya, harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak dan mendapat untung yang memalukan. Mengacaukan keluarga-keluarga Kristen dan mendapat untung yang memalukan. Siapa yang dibicarakan Titus di situ? Pasal 1 ayat 11. Orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Edis mengajarkan kita punya 3 Tuhan. Edis mengajarkan Trinitas Duinatur itu enggak apa-apa, buang ke tong sampah, kamu tetap selamat sejauh kamu meneladani Yesus. Edis mengajarkan, Alkitab itu mengajarkan membolehkan poligami, yang melarang poligami ala gereja. Itu semua ajaran setan. Dan Rasul Paulus kepada gembala di Pulau Kreta, kepada Titus, Paulus bilang orang-orang semacam itu, tutup mulut mereka, bungkam mulut mereka. Paulus yang sama di dalam surat Roma pasal 16 ayat 17, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan ajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Itu ayat 17. Lalu ayat 18, Roma pasal 16. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Mereka tidak melayani Kristus, mereka melayani perut mereka sendiri. Paulus bilang hindari mereka. Orang-orang yang bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh para rasul. Yang hari ini kita punya dalam perjanjian baru. Orang-orang yang bertentangan dengan ajaran-ajaran para rasul yang ada di dalam perjanjian baru, Paulus bilang hindarilah mereka. Jadi yang saya lakukan itu adalah mandat Alkitab. Membungkam mulut bidat, menyebutnya dengan sebutan bidat sebagaimana adanya dia secara teologikal, dan Paulus memandatkan untuk mengajarkan kepada saudara, hindari orang model begini. Dia tidak melayani Kristus, jangan datang ke sini dan mengatakan, oh dia memenangkan banyak orang. Tidak! Just because orang, katakanlah, kamu benar bahwa dia membawa orang keluar dari Islam, itu tidak berarti dia memenangkan orang itu bagi Kristus. Uang Kristus bagi Edis itu bukan Tuhan. Kristus bagi Edis itu adalah bagian dari 3 Tuhan. Jadi Kristus itu Tuhan sendiri, Bapa itu Tuhan sendiri, Roh Kudus Tuhan sendiri, 3 Tuhan. Itu bukan Tuhan yang diajarkan Alkitab. Itu bukan Yesus perjanjian baru. Itu bukan Yesus yang rasuli. Itu bukan Yesus yang diajarkan Alkitab. Itu adalah Yesus yang lain. Yesus yang lain tidak menyelamatkan. Di media sosial, terutama di YouTube ini kan banyak orang ateis yang juga melawan Islam. Contohnya seperti di Apostate Prophet. Di Apostate Prophet itu kan memang sekarang dia jadi Kristen ya. Tapi kan sebelum dia jadi Kristen, podcast-podcastnya itu kan banyak mempengaruhi juga yang membuat orang itu meninggalkan Islam juga. Banyak itu. Tapi apakah ketika itu terjadi, apakah itu berarti bahwa oh dia apostate prophet sebelum dia jadi Kristen memenangkan orang? Oh, dia hanya membuat orang berpindah agama, sama seperti Don Ditan dan kawan-kawan juga membuat banyak orang yang naif-naif itu masuk Islam juga. Jadi apa big deal-nya? Itu masalahnya. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak adil, itu sesuatu yang patut dilakukan. Kalau saya seorang hamba Tuhan, membiarkan hal semacam itu, sudah jelas-jelas Edis
digandrungi oleh banyak orang, tapi ajaran-ajarannya adalah ajaran-ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen yang fundamental, saya biarkan itu demi dan atas nama ketentraman dan supaya kamu feeling good, merasa enak, tidak terganggu. Saya bukan hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus, saya punya kewajiban untuk menjalankan mandat dari bagian-bagian Alkitab. Semisal yang tadi saya sudah kutip bagi kamu tadi. Kalau saya tidak melaksanakan itu, berarti saya bukan hamba Kristus yang sejati. Lagi pula ya, saudara, saya kok heran dengan kamu ini ya. Kok kamu konsen banget dengan perasaannya Edis? Tapi kok kamu bersuka cita bersama dengan Edis ketika Edis menyebut orang-orang Kristen sebagai orang-orang gila? Itu dia anak itu mulutnya itu keluar itu terus loh. Saudara ingat ketika dia ngoceh ajaran sesatnya tentang penyaliban Yesus, orang Kristen yang mengatakan penyaliban ala rencana Bapa adalah orang gila. Padahal itu ajaran Alkitab. Jadi orang yang mengikuti ajaran Alkitab adalah orang gila. Tapi kamu tidak peduli. Begitu Edis ditelanjangi kesesatan dan kebidatannya, mendadak kamu konsen sekali. Kamu peduli sekali. Aduh, kamu kok menghajar Edis secara tidak adil. Jadi kalau Edis menggila-gilakan orang Kristen selama ini, kamu tertawa. Kamu bagus sekali. Manusia seperti kamu tuh bagus sekali. Atau misalnya, yang bilang Yesus tidak punya Tuhan adalah orang yang begini. Dia pakai gestur begini. Itu ada rekamannya. Artinya orang gila. Padahal dia yang bego dan ngerti apa-apa tentang iman Kristen. Atau Trinitas, Binatur Kristus, tidak apa-apa, buang aja tong sampah. Yang penting kamu hidup taat. Yang begitu-begitu kamu tidak peduli. Oh itu tidak penting. Trinitas mau dibuang ke tong sampah, Dwinatur dia tidak penting. Tapi kalau begitu Edis dikasih tahu sebagai bidat dan benalu, mendadak kamu konsen sekali ya. Saya heran sekali dengan kamu ini ya. Pintar sekali kamu ini ya. Saudara, singkatnya itu begini. Tidak usah kita bicara bermanis-manis. Kata-kata yang berbunga-bunga, bermanis-manis, aduh itu not my thing lah itu. Saya kasih tahu aja belak-belakannya begitu. Edis itu harus dihalau dari dalam kekristenan. Dia adalah pengajar sesat, dia adalah serigala berbulu domba, seperti di dalam kitab Wahyu itu, berpenampilan seperti domba, tapi bersuara seperti serigala, dalam arti ketika dia mengajar tentang iman Kristen, ajaran-ajarannya itu ajaran sesat, ajaran ngawur, ajaran bodoh, ajaran menyimpang, bahkan ajaran bidat. Itu sederhananya begitu. Kamu otaknya yang IQ 78 pun mengerti itu. Itu intinya. Dan saya harus kasih tahu itu sebagai hamba Kristus. Kesimpulan yang dibuat oleh Edis TV, di mana beliau enggan dan tidak terlalu tertarik untuk membahas doktrin ajaran tentang Trinitas atau Tritunggal dan Dwinatur Kristus. Oleh karena beliau ketika berdiskusi dengan Elia Miron menegaskan kata Trinitas atau Tritunggal serta Dwinatur Kristus tidak ada pernah beliau temukan di dalam Alkitab. Jadi beliau mengambil kesimpulan itu hanya doktrin atau ajaran yang dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dan tidak memiliki dasar dari Alkitab. Inilah yang merupakan salah satu yang menjadi keengganan beliau untuk menyampaikan ajaran terkait dengan Trinitas dan Dwinatur Kristus ketika berdiskusi, berdialog atau berdebat dengan saudara-saudara Islam atau Muslim yang masuk ke dalam live roomnya. Saya pikir ini merupakan sebuah kesimpulan yang sangat miskin dan dangkal. Walaupun kata
atau sebutan Trinitas, Tritunggal, dan Duinatur Kristus tidak ada secara harfiah di dalam Alkitab, tetapi konsep, doktrin, ajarannya tidak bisa dipisahkan dari Alkitab, karena memang Alkitab mengajarkan tentang Trinitas atau Tritunggal maupun Duinatur Kristus. Ayat yang sering saya kutip ketika kita pertama saja membuka Alkitab, sudah langsung ada di sana kejamakan di dalam diri Allah yang Esa itu. Ada Elohim, Ruah Elohim, Dafar Elohim, Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Bahkan beberapa penafsir membuat konklusi kesimpulan, kata kita yang muncul di dalam Kejadian 1 ayat 26 tidak bisa dipisahkan dari penegasan tentang adanya indikasi petunjuk terkait dengan Trinitas atau Tritunggal. Bahkan Yesus sendiri pun sebelum berpisah dengan murid-muridnya akan naik ke sorga, masih sempat-sempatnya menyampaikan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun istilah atau kata sebutan Tritunggal tidak ada di sana, tapi ketika Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ini merupakan pernyataan Yesus secara eksplisit yang menunjukkan adanya kejamakan di dalam diri Allah yang Esa tersebut. Demikian juga dengan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di suratnya yang kedua, di dalam 2 Korintus 13 ayat 13. Rasul Paulus berkata, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bagaimana kita mau meniadakan atau menutup mata dengan fakta-fakta Alkitab itu? Masih banyak lagi berseliweran di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru di dalam kitab-kitab atau ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang menegaskan adanya Trinitas atau Tritunggal dalam konteks konsep, doktrin maupun ajaran. Itu benar-benar terkandung di dalam Alkitab. Saya lihat di sisi lain kenapa Edis TV enggan untuk membahas tentang Trinitas, Tritunggal, dan Duinatur Kristus. Oleh karena Edis TV sudah langsung membuat konklusi. Jangan sampai nanti hal itu membuat repot, sulit, sukar untuk memberi penjelasan kepada lawan debatnya. Padahal pengertian apologet adalah pros apologian, memberikan pertanggungjawaban iman, membela iman, membela pengharapan apa yang ada pada kita, tentunya tidak bisa dipisahkan dari Allah Tritunggal Maha Kudus tersebut. Dengan kata lain, Edis TV tidak mau repot. Maunya dia yang sederhana, praktis, mudah dimengerti, bila penting kritisi ajaran Kristen supaya lebih terbuka diterima oleh lawan debatnya, dalam hal ini Islam atau Muslim. Tidak bisa berapologetika dengan cara demikian. Katakan ya jikalau ya, katakan tidak jikalau tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Harus ada ketegasan dan titik batas yang jelas. Tidak boleh ada kompromi oleh karena ingin menjaga perasaan orang lain atau oleh karena ingin lebih terbuka diterima oleh orang lain. Setengah kebenaran bukan kebenaran. Mirip kebenaran bukan kebenaran. Hampir kebenaran bukan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Yang hitam katakan hitam, yang putih katakan putih. Jangan yang hitam katakan abu-abu, yang putih abu-abu. Tidak bisa. Harus ada garis demarkasi, batas yang jelas antara kebenaran dengan ketidakbenaran.
Di sisi lain, Dr. De King Gadas memberikan penjelasan. Kenapa Edis TV enggan untuk bicara tentang Trinitas, Tritunggal, dan Duinatur Kristus? Saya setuju dengan kesimpulan Dr. De King Gadas. Oleh karena Edis TV ini tidak pernah secara serius mendalam untuk belajar sungguh-sungguh mempelajari doktrin utama, doktrin dasar, doktrin fundamental dalam keimanan Kristen. Padahal sepanjang yang saya pelajari, dasar dari keimanan Kristen bertitik tolak dari pengenalan akan Tritunggal. Dari Tritunggal nanti turun ke Kristologi, Duinatur Kristus, keilahian dan kemanusiaan Kristus. Dari Tritunggal inilah nanti muncul eklesiologi, misiologi, dan doktrin ajaran-ajaran yang lain. Oleh karena itu Trinitas atau Tritunggal itu menjadi pondasi dari doktrin ajaran kekristenan. Kalau Duinatur Kristus mau dibuang ke tong sampah, bagaimana mungkin Injil yang diberitakan berbeda dengan Injil yang tertulis di dalam Alkitab, berbeda dengan Injil yang diberitakan para rasul, bisa disimpulkan membawa keselamatan. Hati-hati. Firman Tuhan berkata, ada roh yang lain, ada Injil yang lain, ada Yesus yang lain. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada jemaat Galatia, di dalam Galatia 1 ayat yang ke-7 sampai 9, siapapun yang memberitakan Injil yang lain berbeda dengan Injil yang kami beritakan, atau maksudnya para rasul beritakan, maka terkutuklah dia. Walaupun yang mengaku memberitakan Injil itu adalah malaikat sendiri, ketika berbeda dengan Injil yang diterima oleh para rasul, yang diajarkan, disampaikan oleh para rasul, terkutuklah dia. Oleh karena itu tegas, tidak boleh main-main mengklaim Injil, tapi Injil yang sudah lari melenceng menyimpang dari Injil yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya setuju dengan Dr. De King Gadas. Butuh kerendahan hati untuk memiliki guru, belajar dulu secara baik doktrin ajaran Kristen secara utuh dan lengkap. Setelah itu baru bisa mengajarkan doktrin itu kepada orang lain, supaya jangan dalam istilah asal ngecap, asal bicara. Karena kalau kita membawa penyesatan kepada orang lain, Yesus berkata, lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan ke leher orang yang menyesatkan dan dilemparkan ke dalam laut. Artinya, Yesus dengan tegas mengingatkan orang-orang supaya jangan sembarangan mengajarkan ajaran yang keliru dan salah, karena pertanggungjawabannya besar di hadapan Tuhan.